jam 10 itu bunyi lonceng sudah berbunyi sampai jam 10. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan anugerahnya. Kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka di webinar kali ini. Pada webinar kali ini mengambil tema pemodelan numerik geoteknik dalam perencanaan infrastruktur, yang nanti akan disampaikan dua pembicara, begitu ya. Dan webinar kali ini itu atas penyelenggaraannya atas inisiatif dari National Geotechnic Center dari ITENAS yang bekerja sama dengan Bentley, dengan PT Delta Sigma Nusantara dan Hati Jabar. Nah, saya pikir ini sangat menarik, mungkin bisa kita simak bersama-sama nantinya. Tentunya akhir-akhir ini kita sudah akan menyambut musim hujan, gitu ya. Pasti nanti dalam musim hujan ini kita akan sering mendengar nanti dari baik itu di media online, media cetak maupun TV, pasti banyak kejadian-kejadian yang berhubungan dengan geoteknik karena sekarang sudah mulai masuk bulan hujan. Maka ini penting menurut saya, perlu kita adakan mengenai bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan geoteknik di konstruksi, gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, ada dua pembicara di sini yang nantinya agenda dari webinar kali ini. Yang pertama nanti akan ada pembukaan yang sekarang sudah saya lakukan. Saya sebagai moderator, perkenalkan, nama saya Imam Askuri. Saya staf pengajar tetap dari Prodi Teknik Sipil ITENAS. Dan juga nanti agendanya pertama akan disampaikan presentasi dari dua pembicara, yaitu yang pertama adalah Bapak Dr. Teh Indra Nur Hamdan. Beliau adalah staf pengajar tetap Prodi Teknik Sipil ITENAS juga, yang nanti akan membawakan tentang pemodelan analisis stabilitas lereng menggunakan Plaxis 2 dimensi, ya. Kemudian yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Ihya STMTMM, gitu ya. Beliau adalah juga staf pengajar tetap Prodi Teknik Sipil ITENAS. Dan kalau sebelum kita mulai, mungkin kalau riwayat hidupnya saya pikir nggak perlu saya panjang-panjang saja, bahwa beliau ini sudah malang melintang di konsultan, begitu ya. Baik itu artinya sebagai akademisi iya, sebagai praktisi iya, maupun peneliti, sehingga kita bisa menyimak dengan baik nantinya, sehingga kita bisa mendapatkan sharing ilmu di sini, ya. Jadi baik, itu kira-kira. Yang kedua, bagi peserta, karena pesertanya ini cukup banyak, ya, mungkin pesertanya yang sudah daftar itu hampir 1.300-an, gitu ya. Maka karena di webinar ini kita hanya bisa sampai 500, sehingga yang lain bisa menyimak di streaming YouTube, di mana link streaming YouTube-nya sudah di emailkan ke masing-masing email peserta, gitu ya. Mungkin yang ikut streaming YouTube nantinya juga akan mendapatkan sertifikat dengan catatan bahwa dia harus mengisi kehadiran di streaming YouTube, di mana linknya nanti akan disampaikan juga di email masing-masing, begitu ya. Kemudian yang ikut di Zoom ini, pesertanya juga akan mendapatkan sertifikat, di mana link sertifikat juga akan disampaikan di akhir acara, gitu ya. Ya, mendekati akhir acara akan diberikan link sertifikatnya, sehingga nanti para peserta bisa mengisi datanya, sehingga nanti bisa mendapatkan sertifikat.
Jadi nanti ada 2 pembicara langsung, kemudian dilakukan tanya jawab, ya. Tanya jawabnya nanti dilakukan juga bukan langsung dari Zoom, tetapi melalui link yang sudah diberikan di chat, ya. Nanti tolong dilihat di chat di webinar ini, linknya ada di sana, sehingga tanya jawabnya nanti saya akan menyampaikan dari siapa. Mohon di link tersebut diisi namanya, ya, sehingga kita tahu namanya. Di pojok kanan itu ada gambar, pada waktu mengisi link nanti pojok gambar ada gambar seperti orang begitu, itu tolong diisi supaya keluar namanya, sehingga nanti bisa saya sebutkan pertanyaannya dari siapa, ditujukan ke siapa. Kira-kira itu apa namanya yang untuk seminar atau webinar kali ini. Baik, untuk menyingkat waktu, mungkin pertama akan saya berikan waktu kepada Pak Indra. Waktunya adalah 30 sampai 45 menit, itu paling lama karena kita dibatasi waktu. Jadi dari 10 sampai jam 12 gitu ya Pak Indra. Jadi setengah jam atau sampai 45 menit, sehingga kita masih punya spare untuk tanya jawab karena di sini karena menarik menurut saya gitu ya. Kemudian yang kedua akan disampaikan oleh Pak Tia, juga sama gitu ya. Sekitar 30 sampai 45. Tentunya kalau Pak Tia akan menyampaikan pemodelan perbaikan tanah dengan preloading dan PVD menggunakan Plaxis 2D gitu ya. Baik, untuk meningkat waktu saya persilakan Pak Indra, waktu dan tempat untuk Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Imam atas perkenalannya terkait dengan kegiatan webinar ini. Mungkin saya coba share screen dulu ya Pak ya. Silakan. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu semuanya yang hadir. Oke, baik. Materi yang pertama yang akan kami sampaikan adalah terkait dengan slope stability analysis with Plaxis 2D. Jadi saya akan mencoba menge-share mengenai aplikasi Plaxis 2D dalam kaitannya dengan analisis stabilitas lereng. Nah, sebelum saya masuk materi, mungkin saya ingin sedikit menceritakan terkait dengan kegiatan webinar yang diselenggarakan hari ini. Jadi saat ini ITNAS dan Bentley memang sedang dilakukan kerjasama, dalam proses kerjasama, di mana memang di dalam salah satu dari kegiatan yang dilakukan terkait dengan kerjasama ini, salah satunya adalah Bentley gitu ya. Jadi ini ada beberapa kegiatan yang nanti akan kita lakukan, yang ITNAS akan lakukan. Salah satunya adalah yang kita lakukan hari ini, yaitu webinar, walaupun sifatnya masih nasional. Mungkin nanti ke depannya kita juga akan mengadakan international Bentley webinar gitu ya. Kemudian juga nanti ke depannya kami ITNAS juga akan membuat suatu lab BIM gitu ya, lab BIM yang nanti akan digunakan khususnya untuk mahasiswa gitu ya. Baik, ini terkait dengan kerjasama yang kita lakukan dengan Bentley. Kemudian bicara terkait dengan tadi disampaikan Pak Imam bahwa penyelenggaraan webinar hari ini memang dilakukan oleh NGC, National Geotechnics Center ITNAS, atau Pusat Studi Geoteknik Nasional, di mana NGC ini berdiri sejak 15 Desember 2019 yang kemarin, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di slide, ini ada SK dari Rektor terkait dengan pembentukan dari Pusat Studi Geoteknik Nasional ITNAS ini. Kemudian juga saat itu pada saat peresmian dari Pusat Studi Geoteknik Nasional ini juga dihadiri oleh Hati Pusat dan juga Hati Jabar, dan juga dihadiri dari beberapa instansi pemerintahan. Dari saat itu masih namanya ada Pusjatan, ada Puskim gitu ya. Mungkin sekarang sudah berubah namanya. Kemudian juga dihadiri oleh Bentley sendiri. Jadi memang Bentley sendiri juga mendukung terbentuknya Pusat Studi Geoteknik Nasional ini.
Nah, kemudian satu hal lagi yang mungkin perlu saya sampaikan bahwa Bentley itu juga ada satu semacam unit gitu ya, yaitu namanya Bentley Institute yang biasanya bekerjasama dengan kampus-kampus. Ini juga kita sedang seperti tadi yang disampaikan di awal bahwa ITENAS bekerjasama dengan Bentley Institute. Nah, dalam hal ini nanti lisensi-lisensi untuk software-software yang memang yang ada di Bentley, tidak hanya Plaxis yang akan kita bahas hari ini, itu juga akan bisa diberikan untuk kegiatan-kegiatan penelitian baik dosen maupun mahasiswa. Seperti itu. Ya, ada cukup banyak. Mungkin Bapak bisa lihat, tidak hanya di bidang geoteknik, di bidang sipil yang lain juga ada gitu ya, di bidang jembatan, bidang pengairan dan lain tuh software-softwarenya cukup lengkap. Karena memang Bentley ini sedang saat ini memang sudah membangun sistem yang terintegrasi menjadi BIM ya, Building Information Modeling. Baik, kemudian hal yang terakhir terkait dengan data Sigma Nusantara, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di dalam materi di background dari kami, webinar kami ada di situ ada PT Data Sigma Nusantara. Jadi memang sejak bulan Juni kemarin, tepatnya tanggal 18 Juni 2020 kemarin, PT Data Sigma Nusantara ini seharusnya menjadi Bentley Channel Partner, ya, menjadi Bentley Channel Partner, di mana PT Data Sigma Nusantara ini adalah perusahaan yang memang di bawah yayasan ITENAS, gitu ya. Jadi memang kita saling mensupport antara ITENAS dan juga dan juga dengan PT Data Sigma Nusantara, seperti itu. Oke, baik. Sekarang saya baru masuk ke materi yang akan saya coba share di webinar di pertama ini, yaitu mengenai analisis tata terkait dengan perencanaan infrastruktur. Di sini saya bagi menjadi 5, ada introduksi, kemudian saya ingin mencoba menyampaikan ada untuk simple slope, untuk cek mesh, pengecekan dependensi dari meshnya. Kemudian juga saya menyampaikan terkait dengan perbandingan antara model analisis tata untuk model menggunakan finite element method maupun dengan model limit equilibrium method gitu. Jadi Bentley sendiri ada juga software-software yang bisa dilakukan slope stability analysis yang metode yang digunakan adalah limit equilibrium method. Dalam hal ini adalah SW slope gitu ya. Kemudian yang keempat, saya coba sampaikan beberapa research yang terkait dengan slope stability menggunakan Plaxis 2D. Mungkin dari sejak saya waktu dulu melakukan penelitian untuk disertasi saya dulu di Austria, kemudian juga sampai dengan hingga saat ini gitu ya, dibantu oleh beberapa mahasiswa. Nah, terakhir saya ingin mendemokan penggunaan Plaxis terkait dengan pemodelan slope stability untuk konstruksi jalan. Baik, mungkin ini agak sedikit teori untuk di awal. Jadi prinsip dasar dari analisis stabilitas lereng tentunya kita ingin mengetahui faktor keamanan dari suatu lereng. Nah, definisi dari faktor keamanan yang berdasarkan metode elemen hingga itu pada prinsipnya adalah biasanya menggunakan metode PC reduction. Jadi parameter sea strength khususnya itu akan direduksi bisa secara otomatis ataupun bisa secara manual gitu ya. Dalam hal ini kalau di Plaxis yang digunakan itu metode strength reduction teknik ini proses reduksinya dilakukan secara otomatis sampai terjadi failure gitu ya. Kemudian juga bisa dilakukan reduce parameter dengan manual. Mungkin ada beberapa juga code-code yang memang melakukan hal ini. Nah, ini saya coba mengecek terkait dengan ingin tahu pengaruh dari mesh terhadap nilai SF. Ini saya ambil dari contoh dari kasus dari papernya Griffith and Lane tahun 99, Slope Stability Analysis by Finite Element. Jadi ini kasusnya sederhana, slope-nya kurang lebih tingginya 10 meter, kemudian kemiringan lerengnya adalah 1:2 gitu ya. Kemudian soal model yang digunakan adalah Moore column, kemudian ini adalah parameternya. Kemudian kami coba menganalisis untuk mengecek pengaruh dari mesh gitu ya. Di sini kita lihat yang sebelah kiri itu ada coarse mesh. Jadi kalau kita menggunakan Plaxis itu
ada pilihan beberapa jenis mesh, ada coarse mesh, ada fine mesh. Tentunya mesh ini semakin rapat, jumlah elemen pun akan semakin banyak, dan perhitungan akan semakin banyak elemen, tentunya perhitungan akan semakin lama. Namun untuk case-case yang tidak terlalu kompleks, tentunya tidak akan terlalu banyak berdampak terkait dengan waktu. Dan kalau kita lihat nilai SF-nya gitu ya, untuk yang 68 elemen atau yang coarse itu, yang mesh-nya jenis coarse itu, dan juga kita gunakan 6 nodes gitu ya. Jadi di Plus itu bisa terlihat ada pilihan, ada 6 nodes, ada 50 nodes, ada 15 nodes gitu ya. Bisa terlihat memang nilai SF yang diperoleh untuk yang jumlah elemen yang sama gitu ya, 68 elemen, namun jumlah node-nya berbeda, itu nilai SF yang diperoleh memang ada perbedaan gitu ya. Tentunya makin banyak jumlah node yang kita gunakan, makin banyak jumlah elemen yang kita gunakan dalam perhitungan safety khususnya, itu akan lebih akurat gitu ya. Nah contohnya kalau kita lihat dari slide yang ini, di bagian bawah di metode 1, metode 2, bedanya metode 1, metode 2 itu yang tadi ya. Jadi untuk yang metode 1 tuh dia secara otomatis dia tereduksi. Tadi pada prinsipnya hasilnya akan sama. Ini untuk elemen yang lebih rapat, yang very fine itu, fine ini SF-nya itu dengan jumlah elemen yang 255 elemen, nilai SF-nya itu akan lebih akurat, gitu 1,35 seperti itu. Walaupun memang kita bandingkan dengan yang elemen 68 1,35 dengan 1,37 memang perbandingannya selisihnya hanya 0,02, artinya tidak terlalu signifikan juga perbedaannya, gitu ya. Baik, ini artinya memang terkait dengan mesh ini memang ada pengaruh walaupun tidak terlalu signifikan kalau kita melihat dari case ini. Kecuali kalau kita bandingkan dengan penggunaan 6 nodes ya, itu lumayan cukup signifikan. Oke, yang berikutnya saya ingin menyampaikan perbandingan antara metode FEM dan LEM gitu ya. Jadi sebelum saya menyampaikan perbandingan, ada beberapa hal yang memang perlu saya sampaikan terkait dengan beberapa kelebihan penggunaan FEM, walaupun memang LEM pun tidak kalah dengan FEM gitu ya untuk analisis stability-nya, karena memang metode yang digunakan berbeda. Nah untuk FEM memang di sini kalau kita lihat yang saya bold di situ, no need to make assumption for the shape or location of the failure surface. Jadi memang di Plaxis salah satunya bidang nichir itu merupakan hasil dari analisis gitu ya. Sedangkan kalau kita melakukan analisis slope stability, kita harus asumsikan dulu bidang nichirnya di awal gitu ya. Nah kalau metode FEM itu berbeda. Itu hasil slope stability-nya itu justru bidang nichir itu merupakan hasil. Kemudian yang kedua di FEM juga kita tidak perlu mengasumsikan gaya-gaya yang bekerja dari setiap irisannya gitu ya. Jadi berbeda kalau di metode LEM gitu ya. Ada banyak sekali metode LEM itu, misalnya metode Bishop, irisan Bishop, Mogensen Price gitu ya. Jadi masing-masing mempunyai asumsi-asumsi terkait dengan gaya-gaya yang bekerja pada setiap irisannya gitu. Nah untuk di FEM memang kita tidak perlu sampai membuat asumsi-asumsi seperti ini. Kemudian yang ketiga, apabila kita memodelkannya, tentunya di FEM itu kompresibilitas data itu biasanya kita input gitu ya, modulus elastisitas kita input sehingga kita bisa mengetahui deformasi yang terjadi dalam pemodelan kita gitu. Sedangkan kalau di LEM itu memang hal ini tidak bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir juga di FEM kita bisa juga mempunyai kemampuan untuk mengecek progressive failure seperti itu. Baik, itu mungkin yang saya ingin sampaikan. Walaupun memang untuk LEM sendiri ada beberapa kelebihan ya terkait dengan FEM. Nah di sini saya ambil beberapa contoh sederhana sebenarnya dari papernya Griffith and Lane tadi untuk membandingkan antara metode FEM dengan metode LEM gitu ya. Mungkin dari kasus yang sederhana, kasus slope yang homogen with no foundation layer. Kemudian parameter tanahnya seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, tinggi lerengnya adalah 10 meter, kemiringannya 1/2.
Kalau kita coba analisis dengan menggunakan Plaxis itu SF-nya itu hasilnya 1,345 gitu ya. Kemudian dengan menggunakan geometrik yang sama dan juga menggunakan parameter tanah yang sama gitu ya, kita coba lakukan menggunakan software SVSlope. SVSlope ini juga salah satu produk dari Bentley gitu ya. Namun metode yang digunakan ada metode limit equilibrium method gitu ya. Nah di sini ada ordinary method slice, Janbu gitu ya, kemudian juga simplified, Mogensen price. Kita coba bandingkan di sini hasilnya memang nggak terlalu jauh berbeda dengan yang kita coba modelkan dengan Plaxis, dan juga kalau kita bandingkan bidang green shear yang terjadi pun tidak jauh berbeda. Jadi artinya memang baik kita menggunakan FEM ataupun LEM hasilnya akan tetap sama hasil slope stability-nya. Kemudian untuk case yang kedua, kita coba tambahkan ada foundation layer dari case yang pertama gitu ya. Parameter tanahnya juga sama. Di sini kita ingin mengetahui mengevaluasi keamanannya. Kalau kita lihat memang di bidang licin yang terjadi di case yang pertama kan memang pada kaki lereng gitu ya, tidak sampai base to failure istilahnya, tidak sampai base failure. Nah di sini juga sama, artinya memang hasil SF-nya tidak akan jauh berbeda dengan case yang pertama. Untuk kasus yang homogeneous slope without foundation layer. Nah, kalau kita coba bandingkan dengan metode LEM, gitu ya, di sini juga kita lihat hasilnya juga tidak jauh berbeda untuk berbagai metode yang ada di LEM, baik Bishop, Mogensen price, maupun Janbu dan ordinary method of slice seperti itu. Jadi memang hasil perbandingannya sama. Dan case yang agak sedikit kompleks sedikit di sini ada undrained clay slope with a thin weak layer. Jadi kita bisa lihat di dalam geometri ini ada yang warna kuning. Warna kuning ada satu lapisan yang thin weak layer. Jadi ada satu lapisan yang lemah di mana kita coba nilai C strength-nya itu kita reduksi, gitu ya. Kita reduksi dengan nilai C strength di tanah yang warna hijau, gitu ya. Kita bandingkan dari 1 sampai 0,2. Artinya kalau 1 artinya yang kuning itu C strength-nya sama dengan lapisan tanah yang warna hijau. Kalau 0,8 artinya C strength yang warna kuning itu 0,8 kali dari tanah yang warna hijau gitu ya. Jadi undrained C strength-nya kita coba reduksi. Nah hasilnya kalau kita gunakan Plaxis hasilnya seperti ini. Memang apabila kita reduksi sampai dengan 0,4, 0,2 itu bidang kerincian yang terjadi itu akan terjadi pada bidang lemahnya seperti ini, gitu ya. Nah kalau kita coba bandingkan dengan metode LEM, gitu ya, dengan menggunakan SVSlope juga sama, gitu ya. Namun ketika kita menggunakan metode LEM, tentunya ketika mendefinisikan bidang green shear, khususnya untuk case-case yang seperti ini, kita harus melakukan user define untuk menentukan slip surface-nya. Karena kalau dibuat secara otomatis, kemungkinan besar program akan membuat bidang green shear yang berbentuknya circular. Sedangkan yang terjadi kalau di Plaxis yang kita lihat sebelumnya, memang untuk case yang tidak direduksi ataupun hanya direduksi sampai 0,8, bidang kisirnya memang circular, gitu ya. Namun begitu reduksi sampai 0,6 sampai 0,2, bidang kisirnya akan terjadi di bidang lemahnya, artinya dia sudah tidak circular lagi, gitu ya. Dia akan mengikuti bidang lemahnya, seperti itu. Nah ini seperti yang kita tunjukkan juga di metode LEM, juga hasilnya juga nggak terlalu jauh beda nilai SF-nya, gitu ya. Kemudian saya coba untuk case yang keempat, undrained clay slope with a weak foundation layer. Jadi kita coba rubah undrained sea strength dari si bagian foundation layer, atau yang warna hijau itu adalah kita sebut foundation layer, gitu ya. Nah ini kita coba reduksi juga, gitu ya. Ada yang setengah kalinya dari sea strength yang bagian atas, gitu ya. Artinya kalau sama, artinya dia tanahnya homogen. Artinya contohnya kalau misalnya rasionya adalah 1, kemudian kita coba naikkan, gitu ya, si weak foundation layer itu si strength-nya kita naikkan sampai dengan 2,5 kalinya. Jadi dari yang setengah artinya dia lebih kecil si strength-nya, sampai yang 1 itu sama, sampai dinaikkan sampai 2,5 kali. Kita ingin tahu bagaimana bidang rigid yang terjadi dan nilai SF-nya, gitu ya. Nah ini hasilnya
dari Praxis, bidang gizinya kurang lebih seperti ini. Tentunya semakin besar nilai undrained sea strength untuk bagian foundation layer, tentunya bidang gizi yang terjadi itu akan ada perubahan. Seperti yang kita lihat mulai simulasi yang ketiga, di mana rasio dari sea strength bagian bawahnya itu adalah 1,5 kali dari sea strength bagian lapisan yang atas. Itu kalau kita lihat bidang gizi yang terjadi sudah mulai berubah, yang awalnya base failure menjadi two failure atau di bagian atas lereng gitu ya. Kemudian dinaikkan kembali sampai 1,75 kali sampai 2,5 kali pun bidang gizinya tetap sama. Artinya memang sudah tidak akan ada perubahan lagi dari nilai faktor keamanannya gitu ya. Nah, kalau kita coba bandingkan dengan menggunakan lem pun sama gitu ya. Hasilnya kita lihat nilai SF-nya juga konsisten kalau kita bandingkan dengan metode FEM gitu ya. Jadi pada rasio 0,5 sampai 1 bidang gizinya masih base, sedangkan mulai 1,5 sampai 2,5 bidang gizinya tadi adalah two failure. Dan nilai SF-nya hasilnya sama gitu ya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari pengaruh muka air gitu ya. Jadi kasus yang pertama, kemudian cuma di sini dicoba ditambahkan muka air tanah gitu ya. Nah, di sini kita ingin tahu pengaruhnya dari muka air tanah ini, di mana air tanahnya ini pun kami coba variasikan, gitu ya. Kami coba variasikan dari paling atas, gitu ya, warna merah ini sampai dia turun ke bawah, gitu, dengan rasio dari 0 sampai 1. Artinya kalau 0 itu artinya dia terendam semua, kemudian sampai akhirnya tidak ada air sama sekali, gitu ya. Ini SF-nya tentunya akibat muka air tanah ini akan berpengaruh ya. Kalau kita lihat di sini di bagian lerengnya ada beban, ada simbol seperti beban merata, ini adalah gaya hidrostatik gitu ya. Akibat air itu dia akan menyebabkan gaya hidrostatik. Kemudian SF-nya makin lama makin turun, SF-nya begitu elevasi muka air tanahnya diturunkan, turun gitu ya. Kemudian dia ada kenaikan lagi. Jadi emang pengaruh dari muka air tanah dan juga pengaruh dari gaya-gaya yang bekerja dari si tanahnya itu pun akan mempengaruhi nilai faktor keamanannya gitu ya. Jadi pada suatu kondisi dia turun, kemudian dia kembali naik. Ini juga sama halnya kalau kita modelkan di di metode LEM ya, menggunakan SV slope dua dimensi. Ini juga tergambarkan ada muka air yang berada di luar lereng itu akan nampak warna biru di sini di muka tanahnya. Kalau kita bandingkan nilai faktor keamanannya, penurunan dari nilai faktor keamanannya maupun nanti naik di yang terakhir ya, di kondisi L per hanya 1, itu kalau kita bandingkan dengan Praxis memang tidak jauh berbeda ya. Artinya dalam memodelkan kasus slope stability memang kita bisa melakukan pendekatan dengan kedua metode ini, gitu ya. Jadi itu yang bisa sampaikan terkait dengan pemodelan FEM dan LEM. Tentunya kapan kita menggunakan FEM, kapan kita menggunakan LEM itu tergantung dari case slope stability yang akan kita coba analisis seperti itu. Oke, baik. Untuk berikutnya saya ingin mencoba men-share terkait dengan beberapa penelitian yang pernah kami lakukan, gitu ya. Jadi tahun 2012 kemarin sebenarnya ini proses riset terkait dengan ini berawal sejak lama sebenarnya, cuma baru dipublishnya memang di tahun 2012. Jadi kalau kita lihat di sini slope stability analysis considering undrained behavior. Jadi kalau di Praxis itu ada, kalau mungkin Bapak Ibu yang pernah menggunakan Praxis khusus yang terbaru gitu ya, untuk pilihan undrained itu ada 3, ada undrained A, ada undrained B, ada undrained C gitu ya, dimana penggunaan undrained A dan B dan C memang ada beberapa kriteria. Jadi untuk undrained A itu parameter baik parameter stiffness maupun parameter sea strength-nya itu menggunakan parameter efektif. Jadi sea strength-nya kita menggunakan parameter efektif, parameter modulusnya pun kita menggunakan, atau stiffness-nya kita menggunakan parameter efektif.
Sedangkan untuk yang Anden B itu untuk parameter C-strength kita menggunakan parameter Anden, sedangkan untuk parameter parameter stiffness-nya kita menggunakan parameter efektif. Kemudian untuk Anden C itu keduanya kita menggunakan parameter Anden ya. Nah di sini ini tipe ya, harusnya yang untuk yang modul C kita pakai parameter Anden. Kalau kita bandingkan untuk case yang sederhana untuk parameter yang bisa Bapak Ibu lihat di sini, itu nilai SF-nya memang antara Anden B dan Anden C itu tidak terlalu hampir sama, tidak artinya perbedaannya tidak terlalu signifikan, hanya 0,01. Untuk Anden A memang ada perbedaan gitu ya, perbedaannya memang juga tidak sebenarnya sekitar 0,1 ya, sekitar 0,1. Jadi memang ada perbedaan dari hasil gitu ya, walaupun memang tidak terlalu signifikan juga, 2,4 dengan 0, kalau kita bulatkan kan sama-sama kurang lebih sekitar 2,4. Jadi memang ketika kapan kita memodelkan Anden A, Anden B, Anden C, ini tergantung dari ketersediaan data dari hasil soal investigasi yang kita punya gitu ya. Di sini kita bisa melakukan konversi dari parameter efektif ke parameter Anden C-strength itu berdasarkan grafik ini gitu ya. Jadi kita bisa menentukan nilai CU ini, kita bisa menggunakan rumus ini, sehingga kita memang ketika kami melakukan penelitian ini tentunya kita harus membandingkan suatu parameter yang apple to apple gitu ya, untuk parameter C-strength yang efektif maupun yang Anden gitu, termasuk khususnya untuk parameter CU-nya. Kemudian hal yang lain terkait dengan parameter ini terkait dengan pore pressure gitu ya. Jadi kalau kita concernnya juga nanti kita ingin mengetahui pore pressure yang terjadi, itu tentunya kita wajib harus menggunakan Anden A. Karena kalau di Anden B itu nanti nilai pore pressure-nya itu nanti tidak akan logis hasilnya gitu. Jadi kalau kita ingin mengetahui berapa besar pore pressure yang terjadi, nah itu kita harus menggunakan Anden A. Nah kalau Anden C itu benar kita tidak bisa melihat nilai pore pressure-nya gitu ya. Oke, itu perbedaan dari ketiga Anden ini kalau kita gunakan di dalam model slope gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan strength softening gitu. Jadi kami dulu melakukan penelitian terkait dengan pemodelan yang sederhana sebenarnya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat geometri dari praksisnya sangat sederhana sekali. Namun di sini kami pemodelan yang dilakukan itu memperhitungkan adanya strength softening, di mana untuk strength softening sendiri memang kita harus menggunakan user defined model. Di sini ada multi laminate model yang dikembangkan oleh Profesor Swager yang menjadi supervisor saya dulu waktu S3. Jadi materi yang menggunakan soil model, multi-laminate model yang memang bisa mengakomodir pemodelan strength softening. Kemudian kita coba bandingkan dengan strength reduction approach. Jadi artinya seperti yang metode-metode yang biasa kita lakukan. Nah di sini kalau kita buat grafik antara total displacement dengan vertical force gitu ya, menggunakan multi-laminate model dan menggunakan Moore-Coulomb model dengan prinsip strength reduction approach, memang kurang lebih hasilnya juga mirip gitu ya. Kalau di sini untuk case yang pertama di sini kita lihat strength ratio peak, artinya kalau kita bandingkan ratio peak dengan residualnya itu kurang lebih perbandingannya adalah 1,1. Jadi model yang kita lakukan untuk yang multi-laminate model itu kita lakukan dengan prescribed displacement. Jadi kita paksa diberikan suatu deformasi gitu ya. Sedangkan untuk yang model Moore-Coulomb adalah beban ya, yang kita berikannya beban. Jadi kalau kita lihat memang di antara kedua soal model ini dengan pendekatan yang berbeda antara strength softening dengan strength reduction approach ini dari bidang licin yang terjadi itu mirip gitu ya. Kemudian dari rasio peak dengan residualnya juga mirip dengan reduced strength yang kita lakukan pada model Moore-Coulomb gitu. Oke, kemudian yang ketiga terkait dengan fully couple. Jadi memang fully couple flow deformation analysis ini
mulai dikembangkan oleh Plaxis itu kurang lebih sekitar tahun 2010-an ya. Jadi antara deformasi dengan flow itu dilakukan secara paralel. Biasanya analisis yang dilakukan itu terpisah. Gitu ya, kita melakukan analisis flow dulu, kemudian nanti misalnya kinetic line yang diperoleh dari hasil analisis flow-nya tadi kita gunakan untuk analisis deformasi atau untuk pengecekan SF misalnya seperti itu. Nah di sini mulai tahun 2010-2011 itu sudah dikembangkan fully couple gitu ya. Jadi dalam hal ini juga, kita bisa memodelkan simulasi hujan. Jadi kalau kita ingin memodelkan suatu slope ada pengaruh dari hujan, kita bisa memodelkan untuk case-case seperti ini. Namun untuk memodelkan seperti ini tentunya unsaturated soil itu harus perlu diperhitungkan. Karena kadang di dalam memodelkan lereng itu unsaturated soil itu kadang tidak diperhitungkan karena memang kalau kita membandingkan antara tanah yang membutuhkan unsaturated soil dengan yang tidak, SF-nya itu akan lebih besar yang unsaturated soil karena dia ada suction. Jadi sea strength-nya akan naik akibat adanya suction. Gitu ya, karena suction itu akan negative pore pressure, jadi tegangan efektifnya akan naik akibat adanya negatif pore pressure ini atau akibat suction ini. Jadi dalam analisis memperhitungkan unsaturated soil ini tentunya perlu soil water characteristic curve yang diperhitungkan gitu ya. Di sini memang dalam penelitian yang kami lakukan dulu kami menggunakan dari Van Gunnugten model ya untuk soil water characteristic curve-nya, di mana di situ ada beberapa jenis tanah yang membandingkan antara suction dengan saturation yang kita sebut dengan soil water characteristic curve yang seperti digambarkan di sini. Kemudian initial condition dari suction sendiri seperti ini. Jadi kalau model yang seperti yang Bapak bisa lihat di slide ini, muka air tanahnya tepat di bawah lereng di permukaan sini. Nah, kalau kita mengecek initial suction-nya itu akan seperti ini bentuknya. Nah, kemudian jadi nilai suction itu hampir sama dengan tekanan hidrostatik gitu ya. Jadi gamma air kalikan H, ini ketinggian ada 10 meter, berarti maksimum dari suction adalah 100 kPa atau kilonewton per meter kuadrat. Nah, kemudian untuk initial degree of saturation-nya sendiri itu tergantung dari jenis tanahnya. Kalau jenis tanah tadi tentunya akan tergantung dari permeabilitas. Jadi degree of saturation inisial atau kondisi awal dari degree of saturation itu akan berbeda dari permukaan sampai dengan muka air tanahnya. Jadi tentunya lapisan tanah yang jenuh tentunya degree of saturation-nya adalah 100%. Sedangkan untuk tanah yang lain diagram dari degree of saturation akan mengikuti dari jenis tanahnya, di mana jenis tanahnya ini akan sangat tergantung dari permeabilitas dari lapisan tanah itu sendiri. Jadi kalau kita gabungkan antara initial suction dengan degree of saturation ini, nanti kita akan menghasilkan diagram suction seperti ini, diagram SWCC seperti ini. Oke, ini adalah hasil dari analisis yang kami lakukan dengan memperhitungkan hujan tadi, gitu ya. Jadi model yang kami lakukan, kita berikan hujan 10 mm per jam. Jadi terus di hujan itu dilakukan sampai saya modelkan sampai 72 jam ya, sampai 72 jam artinya sampai 3 hari. Kami memodelkannya dengan 3 jenis tanah, clay, sandy clay, silt, dan loamy sand dengan masing-masing mempunyai SWCC yang berbeda-beda, permeabilitas yang berbeda-beda. Namun memang di sini kami asumsikan agar modelnya agak lebih sederhana karena kami ingin concernnya terkait dengan pengaruh dari parameter hidrolik tadi yang SWCC tadi. Jadi memang strength-nya kami asumsikan sama semua untuk semua jenis tanahnya, gitu ya. Walaupun pada kenyataannya tidak, gitu ya. Nah di sini kita lihat di gambar yang ada di depan, ini di sisi kiri ini adalah menunjukkan perubahan dari bidang gelincir terkait dengan durasi hujan yang diberikan. Dari 0 jam, ini kelipatan 3 jam gitu ya, 0 jam, 3 jam. Kemudian kita lihat juga perubahan dari suction. Jadi kalau kita lihat suction awalnya seperti yang tadi dilihat di awal, seperti ini lama-lama suction itu akan tereduksi. Jadi si hujan yang terinfiltrasi ke dalam tanah itu akan membuat suction-nya itu terdisipasi gitu ya. Lama-lama terdisipasi. Memang untuk tanah lempung, ini yang pertama untuk tanah yang lempung, itu proses disipasinya akan lambat gitu ya.
sehingga proses safety faktornya penurunannya tidak akan signifikan. Berbeda dengan kalau kita bandingkan yang satu lagi, yang sisi kanan, ini adalah contoh yang shield, ya. Shield saya ambil yang kedua. Ini kalau kita lihat dari perubahan SF-nya itu lumayan cukup signifikan dari 1,6 menjadi 1,4. Kalau kita lihat dari perubahan dari perubahan dari suction-nya pun terlihat lama-lama hilang tuh suction-nya, hanya sisa sedikit dari awal sebelum hujan sampai dengan hujan selama 3 hari gitu ya. Kemudian juga ini yang paling kanan itu menunjukkan degree of saturation. Artinya kalau sudah merah semua yang di sini artinya dia sudah fully saturated semua si lerengnya gitu. Kemudian ini juga kami coba melakukan beberapa riset, ini dibantu oleh mahasiswa yang sedang melakukan TA tahun 2019 kemarin. Kami coba modelkan pengaruh dari perkuatan MSA wall gitu ya. Kita coba modelkan si MSA wall ini dalam suatu lereng yang memang dikatakan kritis, di mana lerengnya ada sekitar 7 meter. Kemudian kita coba perkuat dengan MSA wall dengan memvariasikan berbagai dimensi gitu ya, baik untuk bagian dinding MSA-nya maupun dengan penambahan adanya perkuatan dengan menggunakan geogrid atau geotextile seperti itu. Nah ini memang kita akan melihat hasil dari analisisnya dengan perkuatan menggunakan MSA wall-nya, tentunya memang makin besar panjang geogrid yang digunakan, juga akan makin besar SF-nya. Walaupun kalau kita perpanjang lagi mungkin nanti SF-nya tidak akan jauh berubah gitu ya. Tentunya kita ingin mencari yang paling optimal. Kemudian juga saat itu juga kita melakukan perbandingan kalau misalnya dinding MSA itu diperdalam ya, seperti itu. Oke, itu beberapa, sebenarnya ada beberapa penelitian yang lain, tapi karena terkait dengan waktu mungkin saya langsung terkait dengan demo terkait dengan model slope stability yang kami coba ambil dari kasus yang ada di New Zealand ya, di Selandia Baru. Ini biasa kami berikan exercise ini pada saat pelatihan praksis. Jadi ada suatu lereng, kemudian di sini parameter tanahnya di sini kita bisa lihat ada siltstone gitu ya. Kemudian kita ingin membuat suatu jalan, gitu, ingin membuat suatu jalan seperti ini. Di mana kalau di New Zealand itu memang dikenal ada musim summer dan juga ada musim dingin gitu ya. Jadi memang musim-musim ini akan berpengaruh terkait dengan posisi dari muka air tanahnya. Nah kita akan coba modelkan untuk berbasis di mana memang dalam kondisi muka airnya pada saat winter gitu ya. Pada saat muka air tanahnya tinggi, itu si slope stability, faktor keamanan dari si lereng itu kurang aman, sehingga perlu adanya suatu perkuatan. Nah, dalam ini perkuatan yang kita coba modelkan, kita coba menggunakan soil nailing. Kita menggunakan soil nailing. Nah, kita akan coba lihat pemodelannya seperti apa. Nah, ini geometri yang kita dimodelkan kurang lebih seperti ini, parameter tanahnya, baik bagian bawah, mungkin ada bagian weather siltstone. Kemudian ada timbunan. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang warna kuning, ini ada material timbunan yang nanti akan kita buat jalan, gitu ya. Kemudian juga parameter dari kekerasan jalannya kita juga inputkan, kita modelkan sebagai plate-nya. Kemudian untuk nailingnya kita modelkan dengan embedded firewall, gitu ya. Ini ada beberapa parameter yang digunakan. Nah ini saya coba demokan penggunaan dari plastisnya. Sebentar. Oke, jadi mungkin saya akan agak dipercepat karena waktu sudah 45 menit. Jadi tentunya untuk pemodelan kasus yang tadi, karena dia kasusnya kompleks gitu ya, dalam membuat geometrinya untuk kasus-kasus yang kompleks mungkin agak sulit kalau kita membuat menggunakan borehole gitu ya. Namun bisa juga kita lakukan pemodelan menggunakan poligon. Nah di sini kami coba menyederhanakan case yang tadi ya dengan membuat beberapa borehole untuk membuat penampang seperti yang tadi gitu ya. Nanti saya coba skip. Nah di sini kami masukkan ada 3 borehole. Ya, di sini ada 3 borehole dengan masing-masing parameter yang tadi sudah saya jelaskan di awal, gitu ya. Nah, ini proses penginputan untuk parameternya. Jadi
Yang kita modelkan di sini modelnya sederhana aja, pakai Morcolo model. Kemudian parameter tanahnya tadi saya sudah jelaskan gitu ya. Mungkin saya akan coba percepat. Nah, sebentar ya. Nah, ketika kita sudah membuat 3 ini, nah dia langsung otomatis membuat profil seperti ini. Memang ini profil sederhana, lebih sederhana dari case yang tadi. Namun kalau kita ingin case-nya persis seperti potongannya tadi, tentunya kita harus membuat dengan polygon ya. Nanti ada videonya juga, tapi kelihatannya akan menyita waktu gitu ya. Nah, ini beberapa geometri terkait dengan nantinya ada galian, kemudian nanti ada timbunan, perlu kita input, kita buatkan geometrinya seperti itu. Termasuk nailingnya gitu ya. Nailingnya perlu kita modelkan. Ini nailingnya kita modelkan dengan embedded beam row gitu ya. Oke, mungkin nanti Bapak Ibu karena mungkin waktunya terlalu cepat, untuk video ini nanti bisa di-share di Google Drive, nanti Bapak Ibu bisa download juga gitu ya. Nah, ini untuk parameter dari embedded beam row-nya kita masukkan. Oke, kemudian untuk material timbunan juga kita inputkan. Nah, ini memang kita harus siapkan semua dulu untuk parameter tanah maupun parameter strukturnya. Baru setelah itu kita lakukan mesh, gitu ya. Nah, meshnya sendiri memang di sini kita bisa mencoba medium, very fine, fine. Tadi di awal kita sudah coba bahas mengenai mesh dependensinya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat proses meshnya sudah berhasil, di sini jumlah meshnya ada sekitar 1094 gitu ya. Kemudian tahap berikutnya kita bisa masukkan water level. Nah, water level sendiri kalau kita lihat memang proses maupun pengguna untuk beberapa kondisi batas kita bisa lakukan menggunakan komen gitu ya, tidak hanya menggunakan fitur-fitur yang ada di layar. Kita juga bisa melakukan komen sama halnya seperti kita memodelkan di AutoCAD misalnya, itu kan ada perintah komen. Jadi kita juga bisa mengimport geometrinya dari AutoCAD gitu ya. Kita bisa mengimport ataupun kita bisa tahu koordinat-koordinatnya. Kita bisa melakukan perintah komen langsung membuat semua geometrinya seperti itu. Nah, ini tahapan dari setelah mesh-nya selesai, kemudian muka tanahnya pun kita sudah modelkan. Kemudian kita modelkan di bagian calculation atau di stress construction ini kita modelkan si perhitungannya. Jadi tadi di awal sempat ditunjukkan untuk case yang seperti ini tentunya untuk initial fasenya kita harus melakukan gravity loading ya. Mungkin waktunya 3 menit lagi Pak Indra ya. Oke, ya baik, saya skip aja. Jadi ini tahapannya kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita bisa di dalam plastis itu kita bisa modelkan tahapan demi tahap gitu ya. Dari penimbunan, kemudian dari galian itu kita bisa modelkan. Termasuk tahapan untuk pemasangan dari coil nailingnya ini sendiri gitu ya. Jadi kelebihan dari frame ini memang stress construction kita bisa modelkan sesuai dengan kenyataan nanti pada saat pelaksanaan di lapangan seperti itu. Oke, kemudian untuk beberapa case-case yang kita ingin modelkan, misalnya pada kondisi muka air tanah pada summer ataupun pada saat winter di mana muka tanahnya dia naik gitu ya, ini kita bisa modelkan semua, termasuk beban jalan yang bekerja kita bisa inputkan gitu ya. Nah, di sini mungkin proses pembuatannya bisa saya skip. Nah, biasanya di dalam pengecekan SF itu biasanya kita memonitor, membuat satu titik monitoring ya untuk menentukan SF. Nah, di sini kita menentukan titiknya, kita bisa lakukan sebenarnya titiknya dimanapun gitu ya, tetapi memang sebaiknya di daerah bidang gizi ya. Pada misalnya titik itu akan menunjukkan proses reduksi dari sistemnya gitu ya, karena MSF tadi proses reduksinya tadi ada terkait dengan nilai MSF-nya seperti itu. Oke, kemudian kalau kita coba running untuk model Plaxis 3D memang tidak terlalu lama ya, untuk kasus stability untuk Plaxis 2D itu biasanya memang analisisnya tidak terlalu lama gitu ya. Kemudian
Kalau kita lihat dari bidang gizinya, kita bisa melihat dari total disbursement ya. Di menu ini kita bisa lihat bidang gizinya seperti ini. Kita bisa melihat SF untuk setiap case yang kita buat. Pada saat misalnya muka air tanahnya rendah, pada saat muka airnya tinggi gitu ya. Kemudian pada saat signaling ini diaktifkan gitu ya. Jadi contoh ini SF Pinter dia turun 1,264. Kemudian setelah itu nailingnya diaktifkan. Kita lihat SF-nya. Ini nailingnya bagian atasnya saja yang kita aktifkan. Kita ingin tahu pengaruh nailing ini ada kenaikan sampai 1,4 gitu ya, 1,468. Kemudian kalau diaktifkan semua nailingnya itu SF-nya akan lebih naik lagi 1,567 dan bidang gizi yang terjadi akan bergeser seperti itu. Oke, hasil-hasil yang tadi sebenarnya bisa disajikan juga dalam bentuk grafik nilai SF-nya di dalam menu yang ada di Plaxis. Biasanya dibuat hubungan antara disbursement dengan MSF. Nanti kita bisa melihat perbandingan dari semua case yang kita modelkan di dalam case yang tadi di awal dijelaskan, nilai SF-nya akan terlihat perubahan-perubahannya. Mungkin itu Pak Imam yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktunya menyita lebih lama. Memang menarik Pak, memang menarik itu didiskusikan ini ya. Jadi bagaimana FEM ini bisa memodelkan bangunan-bangunan atau infrastruktur di bidang geoteknik gitu ya. Baik, mungkin mohon disimpan pertanyaannya, nanti kalau ingin bertanya ada linknya yang bisa dilihat dari chat ya, nanti akan saya bacakan. Mungkin kalau saya lihat dari yang sekarang sudah bertanya itu ada puluhan Pak, jadi mungkin nanti saya pilih pertanyaannya. Baik, mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Ihya. Pak Ihya, sudah siap Pak Ihya? Baik, terima kasih Pak Imam. Silakan Pak Ihya, waktu dan tempat. Oke, mudah-mudahan sudah muncul ya Pak Imam ya? Sedang. Oke, sudah ada Pak. Mangga Pak. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imam, Bu Desti, Pak Indra, dan panitia lainnya untuk acara webinar hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah gabung di acara webinar hari ini. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Indra terkait dengan Plaxis dan Bentley, saya coba menyambung dengan topik yang berbeda, yaitu pemodelan perbaikan tanah menggunakan PVD, menggunakan Plaxis 2 dimensi. Baik. Jadi latar belakangnya karena memang topik kita webinar kali ini adalah tentang pemodelan Plaxis untuk infrastruktur pada umumnya. Memang topik yang cukup menarik karena memang di Indonesia ini kondisi tanah lunak cukup lumayan banyak, menyebar di beberapa pulau kita dengan kondisi tanah yang kurang baik untuk beberapa konstruksi, khususnya konstruksi infrastruktur, karena memiliki daya dukung yang kecil, kompresibel, dan lain-lain. Kurang lebih menurut data hampir 30% kondisi tanah lunak kita tersebar di Indonesia dengan berbagai kondisi, dan ini yang melatar belakangi perbaikan tanah menjadi penting di dalam infrastruktur di Indonesia yang saat ini sedang lumayan pesat ya berkembang. Ground improvement sangat menjadi bagian yang penting di dalam beberapa kegiatan infrastruktur, dan metode ground improvement cukup banyak. Di dalam SCNI juga disebutkan, kita kenal ada beberapa metode perbaikan, geosintetik, mixing, dan compaction, dan salah satunya adalah vertical drains. Jadi vertical drains adalah salah satu metode perbaikan tanah yang cukup banyak yang ada. Nah, di dalam beberapa metode yang ada ini, pertanyaannya adalah pemilihan. Sehingga kita menjadi sesuatu hal yang penting adalah memilih metode yang cocok, yang terbaik di beberapa kasus. Sehingga dengan pemilihan metode yang tepat, itu akan menghasilkan penanganan yang cukup ekonomis.
Artinya vertical drainage bukan suatu metode perbaikan tanah. Yang akan kita bahas sekarang adalah yang bisa dipakai untuk seluruh kondisi tanah bermasalah. Seluruh tanah bermasalah, metode perbaikannya adalah vertical drainage. Tidak seperti itu. Ada beberapa metode bergantung daripada kondisi tanahnya. Vertical drainage adalah salah satu metode perbaikan tanah yang kita kenal, yang cukup umum, ya cukup lama, cukup populer di Indonesia, sudah digunakan sejak dulu ya untuk beberapa jalan-jalan nasional dan jalan tol kita. Itu prosesnya adalah dengan memperpendek jalur drainase sehingga konsolidasi yang terjadi itu dipercepat. Jadi besar penurunannya tidak berubah, relatif sama, artinya tidak mengurangi besar penurunan. Jadi bukan berfungsi untuk mengurangi seperti struktur, misalnya menggunakan tiang, pile embankment atau yang lain gitu, yang dimana penurunannya 1 meter menjadi kurang. Tapi PVD adalah penurunannya kurang lebih sama, tetapi mempercepat prosesnya, waktunya. Dengan memperpendek jalur, sehingga excess pore pressure yang terjadi di dalam tanah itu cepat terdisipasi. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Sehingga dari itu semua, di dalam SNI kalau dikutip, bahwa PVD menggunakan vakum ataupun tidak, cocok hanya untuk beberapa kondisi tanah, yaitu lempung dan lanau. Dibanding metode lainnya, cukup banyak ini terlihat bergantung daripada kondisi tanahnya. Replacement cocok untuk semuanya, ada beberapa deep semen mixing, ada geosintetik, ada macam-macam beberapa metode yang lain termasuk stone column di sini. Ini bergantung daripada tanah dan kebutuhannya. Jadi ini mungkin salah satu gambaran seluruh metode perbaikan tanah yang ada dan yang akan kita bahas saat ini adalah PVD di tanah lempung dan lanau, kurang lebih. Seperti yang tadi disampaikan, ini gambar sketsanya. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di webinar kali ini sebagian besar rasanya sudah mengerti tentang konsep PVD secara umum. Jadi memperpendek jalur yang tadinya cukup panjang seperti ini, setebal lapisan tanah, dengan adanya PVD dengan jarak antara 1 sampai 2 meter, maka drainase jaraknya menjadi pendek, menjadi setengahnya. Dengan jarak yang lebih pendek, maka waktu akan menjadi lebih cepat, excess pore pressure itu jauh lebih cepat keluar, sehingga konsolidasi terjadi lebih cepat dengan besar yang kurang lebih sama. Di gambaran ini besarnya menuju ke titik yang sama, seandainya 1 meter atau berapa, cuman waktunya kalau menggunakan PVD terlihat jauh lebih singkat, seperti itu. Untuk mencapai 90% final konsolidasi atau final. Sedikit gambaran tentang PVD. Saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir sudah punya bayangan, tetapi ini sedikit merangkum bahwa PVD adalah bentuknya kayak begini, dimensinya berkisar antara 10 cm, panjangnya dengan ketebalan bervariasi. Lalu dia bentuknya digulung dalam bentuk gulungan, lalu dibungkus oleh geotextile sebagai filter agar tidak partikel-partikel itu tidak masuk menghambat. Dan di dalamnya ada plastik strip plastik yang ada lubang-lubangnya, ada stripnya, ada, sehingga air bisa mengalir di dalamnya akibat ada tekanan air pori berlebih, kurang lebih seperti itu. Lalu PVD ini dimasukkan ke lapisan tanah lunak di bawahnya dengan cara seperti ini. Jadi cara instalasinya Bapak Ibu juga saya yakin sudah tahu adalah menggunakan alat bantu mandrel agar PVD-nya tidak rusak. Lalu di ujung awalnya dikasih angkur, seperti ini, di bawahnya dikasih angkur, ditusuk menggunakan alat bantu mandrel sampai kedalaman yang dikehendaki. Lalu mandrel diangkat dan angkur mengikat di bawah agar PVD tidak ikut terbawa ya. Dengan dimensi-dimensi mandrel jelas lebih besar seperti ini. Ini kelihatan akibat dari ketergangguan dari mandrel. Nah, ini mandrelnya, ini dimensi daripada mandrel. Bervariasi, ada yang berbentuk seperti ini dan ada yang kotak. Lalu ditekan dengan alat yang statik ataupun vibratory. Lalu kedalamannya bervariasi antara 5 hingga 60, meskipun di Indonesia ini rata-rata tidak sampai sedalam ini ya. Mungkin 20 itu juga sudah cukup dalam. Tetapi kita tidak cukup umum mem-PVD dengan kedalaman kurang dari 5 meter. Mungkin kedalaman kurang dari 5 meter kita bisa perbaiki tanah
lunak tersebut dengan replacement, dengan dibuang sebagian ataupun keseluruhan, dengan cara di replace sebagian ataupun keseluruhan. Ini prosesnya kurang lebih kalau dilihat sketsanya. Jadi kita tusuk menggunakan mandrel sampai kedalaman yang dikehendaki, lalu angkur di bawahnya ini ada angkur akan mengikat. Pada saat mandrel diangkat, PVD ini tidak ikut terbawa, tetap tinggal di bawahnya dan dipotong kurang lebih 10-30 cm lebih tinggi di atas nanti untuk di-connect ke horizontal drain ataupun ke drainage layer berupa pasir. Memasang PVD itu konfigurasinya bisa berbentuk segi 4, artinya sama, atau zigzag berupa triangular. Jadi konfigurasi yang biasa dipasang ada yang umum adalah 2 dengan jarak spasi antara 0,5 yang paling rapat meskipun jarang, kebanyakan 1 meter aja udah dirasa cukup rapat, dan yang paling renggang adalah 2,5 meter, itu pun cukup jauh ya. Biasanya yang umum 1, 1,2, 1,4, 1,6 itu maksimum 2 meter. Karena makin jauh ya efek daripada PVD-nya akan kecil, sedangkan kalau terlalu rapat selain mahal juga ketergangguan tanahnya itu makin besar dan itu kurang baik. Ini sketsa daripada PVD dan ini menjadi dasar pemodelan. Karena kita memodelkan di Plaxis nanti tidak memodelkan strip-strip dari PVD berupa tadi 10 cm kali 1 cm, tetapi kita coba ekuivalensikan. Seandainya ini yang triangular, ini triangular pattern, jadi zigzag, ini yang square pattern, itu kita modelkan sebuah diameter ekuivalen. Inilah diameter ekuivalen pengaruh daripada satu PVD, dan ini adalah diameter ekuivalen satu PVD dan lain-lainnya, ini bersinggungan. Nah, kita coba modelkan di dalam Plaxis nanti ekuivalen parameter ini, ekuivalen dari diameter ini kita coba hitung dan inputkan. Kalau kita mau modelkan aksi simetri 1, maka inilah yang kita inputkan sebagai aksi simetrinya. Tapi kalau kita ingin memodelkan berupa plane strain, maka parameter-parameter lain yaitu memodelkan juga ekuivalen dari PVD-nya. Jadi PVD yang bentuknya strip panjang ini kita coba modelkan ekuivalen berupa PVD tapi berbentuk lingkaran ya, jadi ada diameter atau jari-jarinya. Ini ada beberapa metode untuk mencari ekuivalen dari pada PVD-nya. Juga dari smear mandrel, kita tusuk mandrel maka kita bisa ekuivalensikan dimensi daripada mandrelnya, juga daripada ketergangguan tanah di sekitarnya, yaitu smear zone. Kita bisa ekuivalensikan. Ini ada beberapa sehingga kita kenal yang namanya D ekuivalen, itu D ini, lalu D yang dari drainnya itu DW, ada D dari smear, DS, dan DM adalah D dari mandrel. Jadi kita kenal nanti ada D, W itu dari drainnya, ada D M yaitu ekuivalen dari diameter mandrel, ada DS dia ekuivalen dari smear zone, dan ada DE atau D ekuivalen daripada PVD itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu sketsanya. Kalau digambarkan lengkap, ini DE untuk satu PVD, lalu ada D smear, ketergangguan tanah akibat menusuk dari PVD itu karena mandrel, lalu ada D mandrel, DM, dan ada DW adalah D dari pada PVD itu. Nah, ini variabel atau parameter-parameter ini yang juga nanti diinputkan ke dalam pemodelan Plaxis dan beberapa analisis lainnya, termasuk menggunakan analytic method. Ada sketsa yang cukup menarik terkait dengan pemodelan PVD, khususnya di numerik. Ada beberapa metode mengekuivalensikan berbentuk aksi simetri menjadi plane strain. Ini menarik. Ada metode Hird yang cukup populer ya, cukup lama. Ada Indra Ratna yang mencoba menyempurnakan metode Hird, dan ada juga metode dari Chai et al. Yang kita kenal dengan simplified method karena menyederhanakan metode yang ada. Metode Hird contohnya ini adalah PVD bentuk aksi simetri. Satu PVD bulat, kita ambil tengah, satu PVD, lalu kalau diekuivalen tanpa memperhitungkan smear. Lalu kalau kita ekuivalensikan menjadi plane strain, tegak lurus daripada bidang arah Z, maka PVD-nya akan menjadi sebuah strip yang panjang seperti ini, sebuah strip.
Dan kalau misalnya ada smear zone-nya seperti ini, maka di HIRT method kita hanya tetap memodelkan PVD-nya saja, di mana smear zone-nya itu kita tidak modelkan dalam geometri yang terpisah. Yang berubah apa? Yaitu permeabilitas. Ini permeabilitasnya berubah menjadi ekuivalen. Jadi ini adalah permeabilitas dari kondisi aksisimetri, yaitu permeabilitas dari soil itu sendiri. Lalu sedangkan kalau dimodelkan plane strain untuk multi drain, maka permeabilitasnya diekuivalensikan. Karena pengaruh daripada PVD yang menerus di sini. PVD-nya tidak spot-spot dengan jarak interval tertentu. Jadi kalau kita memodelkan di Fluxys, kecuali di 3D ya. Kalau di 3D kita bisa memodelkan dengan intervalnya. Misalnya intervalnya 1,5 meter ya kita bisa modelkan 1,5. Tapi kalau di dalam 2D kita modelkan plane strain menerus, maka kita harus reduksi atau kita ekuivalensikan permeabilitas. Hanya pengaruh dari smear zone di dalam HIRT method kita tidak buat dalam geometri terpisah, tetapi permeabilitas yang berbeda. Artinya permeabilitas ini di atas dengan permeabilitas ini di bawah nilainya berbeda. Karena yang di bawah ini ada pengaruh daripada smear di dalamnya. Jadi nilainya berbeda. Kalau ini hanya yang lateral masuk sini di ekuivalen, kalau ini lateral dan yang di smear masuk sini. Kalau Indra Ratna mencoba memodelkan lebih detail, meskipun di sini akan lebih rumit di dalam pemodelan di dalam Fluxys, karena kita harus memodelkan geometri yang kecil-kecil di antara PVD. Jadi di antara PVD kita harus batasi dengan geometri yang relatif kecil. Dimana kalau tidak ada smear, maka kita ekuivalensikan seperti ini, hampir mirip dengan HIRT, bahkan sama. Tetapi begitu ada smear zone atau tanah yang terganggu di sekitarnya, maka Indra Ratna memodelkan hal yang sama. Memodelkan sama, ada smear dengan geometri yang berbeda, permeabilitas yang berbeda. Sehingga di sini ada beberapa layer dengan nilai permeabilitas yang berbeda. Soilnya sama, parameter yang lainnya sama, gamanya sama, CV-nya sama. Yang dibedakan biasanya hanya nilai permeabilitasnya aja. Jadi di dalam input Fluxys biasanya ini bukan soil yang berbeda. Ini bukan soil yang berbeda, tetapi ini soil yang sama, tapi ini adalah tanah yang terganggu akibat mandrel, di mana nilai permeabilitasnya lebih rendah, turun. Nah, itu dimodelkan. Ini juga sama memanjang, dan ini nilai permeabilitasnya berbeda. Sedangkan CHAI method itu simple, tidak memodelkan PVD-nya. PVD-nya tidak dimodelkan, yang dimodelkan hanya soil, tetapi ekuivalensinya adalah arah vertikal. Vertikal, di mana dibuat lebih tinggi nilai vertikal permeabilitasnya, di mana di dalam nilai permeabilitasnya ini sudah ada pengaruh daripada PVD. Jadi yang mempercepatnya PVD itu dimodelkan dengan tidak memodelkan PVD secara langsung, tapi dengan merubah permeabilitas arah vertikal. Jadi permeabilitasnya yang diganti, tetapi di dalam perhitungan nanti ada rumusnya, itu ada pengaruh daripada PVD tersebut. Ini lebih simpel, memodelkan di Fluxysnya simpel sekali, tidak perlu menggambarkan PVD, cukup merubah permeabilitasnya saja. Ini makanya juga dikenal dengan simplified method. Ini adalah salah satu metode yang ada beberapa metode yang lainnya juga yang dikenal, yang untuk memodelkan dari aksi simetri menjadi plane strain, seperti itu. Nah, ini ada beberapa parameter ya, ada parameter kita coba pengaruh-pengaruh daripada variabel atau parameter daripada PVD. Pertama bicara tentang bicara tentang spasi. Di sini terlihat sekali pengaruh daripada spasi jarak antar PVD dari mulai 0,5 sampai 3 meter dan tanpa PVD. Di sini terlihat bahwa pengaruhnya cukup lumayan, artinya kita harus cukup efektif mengambil jarak yang paling baik. Selain mempercepat, juga ketergangguan tanah di sekitarnya juga harus diperhitungkan. Banyak orang menggunakan antara 1 hingga 2 meter yang cukup praktis, itu banyak dipakai. Bagaimana pengaruh terhadap konfigurasi triangular dan lainnya? Ini adalah pengaruh daripada konfigurasi. Kita double dengan single drain, artinya layer bagian bawah daripada PVD itu terbuka, artinya soilnya berupa pasir yang bisa air itu mengalir.
bukan clay yang air itu tidak bisa mengalir di bagian bawah daripada tanah. Jadi di bagian bawah sininya itu ada yang air itu tidak bisa mengalir, ada yang bisa poros atau non poros. Seperti itu. Jadi seperti clay atau sand seperti itu. Kalau di plaksisnya nanti di open atau di close seperti itu. Nah, ini juga single dan double pengaruh daripada triangular dan square pattern. Ya, triangular sedikit lebih baik ya, sedikit lebih baik, sedikit lebih mempercepat dengan jumlah yang sama, hanya merubah konfigurasi, ada pengaruhnya, di mana sedikit mempercepat proses konsolidasi. Jadi sehingga dengan kata lain kalau perbandingan triangular dengan square yang lebih baik triangular, sedikit lebih baik ya. Nah, bagaimana pengaruh tentang smear zone, tapi diameternya. Smear zone itu pengaruh daripada tadi ya, pengaruh daripada ketergangguan tanah di sekitar itu diameter dan juga permeabilitasnya nilainya. Nah, kalau pengaruh diameter itu ternyata tidak terlalu besar. Jadi meskipun dengan nilai permeabilitas yang sama ya. Jadi diameternya ada yang 9 cm sampai 48 cm itu dengan permeabilitas yang sama, tapi lebih rendah ya, lebih rendah dari soil, itu efeknya ada tapi tidak terlalu signifikan. Ternyata yang lebih berpengaruh besar adalah permeabilitasnya. Nah, kalau diameter ini bergantung daripada alatnya. Salah satunya alatnya, jadi kita bikin kecil mandrelnya agar ketergangguannya tidak besar. Sedangkan permeabilitas ini tergantung daripada soilnya juga. Jadi soilnya itu sensitif terganggu tidak. Ada beberapa tanah yang drop nilai permeabilitasnya, yang terganggu di sekitarnya, tapi ada juga yang tidak. Nah, untuk tanah-tanah yang drop nilai permeabilitasnya kurang dari setengah, kurang dari sampai 5 kali lebih rendah, maka ini pengaruhnya besar. Jadi tanah yang sensitif terhadap gangguan itu smear zone menjadi penting dalam model. Intinya itu, smear zone menjadi penting dalam pemodelan kalau kita ketemu tanah yang cukup sensitif terhadap ketergangguan. Tapi kalau tanah tersebut tidak terlalu sensitif, maka smear zone kadang boleh kita abaikan. Nah, ada hal lain bicara tentang vakum yang sekarang lagi cukup banyak dipakai ya, vakum preloading. Jadi kita coba memodelkan beban menggunakan vakum sebagai pengganti beban foil di atasnya. Jadi ini sudah lama diperkenalkan tahun 1952 dan cukup berkembang saat ini, dan di Indonesia sudah mulai banyak yang menggunakan vakum. Apa sih bedanya? Ini ada dua. Pertama kita kenal dulu bahwa vakum konsolidasi itu ada yang menggunakan membran dan ada yang tanpa membran. Ini yang di kita lebih banyak yang menggunakan membran, meskipun yang tanpa membran juga dikenalkan. Problem-problemnya ada plus minusnya. Salah satu problemnya kalau tanahnya cukup berlapis, ada lensa pasir dan lain, itu akan menjadi masalah karena harus ada slurry wall dan lain-lain. Mungkin saya tidak akan diskusi panjang tentang ini karena kita fokusnya ke pemodelan di praksis ya khususnya. Nah, ini singkat bahwa kelebihan dan kekurangannya kita menggunakan beban surcharge ataupun beban vakum adalah kita mendapatkan keuntungan kestabilan ya. Karena deformasi untuk embankment ini adalah ke arah luar, positif, sedangkan deformasi menggunakan vakum ke arah dalam, sehingga kestabilan yang menggunakan vakum itu lebih baik. Sehingga kita bisa menaikkan beban, stagingnya itu bisa lebih cepat dibanding embankment. Karena embankment itu kadang kita punya masalah kestabilan saat konstruksi. Waktunya lebih lama. Nah, ini secara ringkasan, kelebihan dan kekurangan kalau kita compare vakum dan non-vakum. Jadi butuh surcharge yang cukup tinggi karena kita tidak cukup finish grade daripada tanahnya, timbunannya, tapi kita butuh tambahan beban di dalam SNI disebutkan 1,2 sampai 1,3 kalinya, sehingga kita butuh surcharge yang tinggi, material yang lebih banyak, alat berat yang digunakan juga lebih banyak, stabilitasnya jadi lebih rendah ya karena memang timbunan yang tinggi di tanah lunak, karena ini di tanah lunak itu akan problem di kestabilan. Dan waktunya juga lebih lama prosesnya. Sedangkan menggunakan vakum kelebihannya ya secara material bisa dihilangkan sama sekali atau sedikit. Stabilitasnya lebih bagus, lebih cepat karena kita stagingnya bisa lebih cepat. Alat-alat berat yang digunakan pun relatif bisa lebih sedikit. Nah, dari teori-teori yang udah kita bahas tadi,
bicara tentang beberapa parameter tadi secara singkat, termasuk plane strain. Tadi juga sudah memodelkan ini. Mungkin kita akan coba masuk beberapa studi kasus secara singkat. Ada 2 studi kasus. Studi kasus pertama di salah satu power plant di Cirebon. Arealnya luas. Karena arealnya luas, itu sebabnya kita bisa memodelkan hanya satu PVD di tengah-tengah. Hanya satu PVD di tengah-tengah. Sehingga kita bisa memodelkan simple aksi simetri. Kita tidak perlu memodelkan seareal itu. Dengan areal yang 700 kali 700 meter, kita tidak perlu memodelkan itu semua di dalam plaksis. Kita cukup ambil satu, karena perilakunya hampir sama. Yang beda hanya di ujung-ujung. Beda sama jalan. Kalau kita memodelkan jalan, yang lebarnya hanya beberapa puluh meter dan memanjang berpuluh-puluh kilometer, maka kita bisa memodelkan satu slice, satu potongan plane strain. Seperti itu, karena bentuknya memanjang. Oke, ini kita modelkan seperti ini, full penetrasi, dan di sini kita coba modelkan bagaimana kalau PVD itu tidak dipasang seluruhnya 10 atau 12 meter ini. Kita coba modelkan aksi simetri. Dalam pemodelan itu, pengaruh daripada smear zone dimodelkan. Yang biru adalah PVD dengan tidak mempertimbangkan smear zone. Jadi di sini tidak ada smear zone. Di sini adalah hanya PVD-nya saja, smear zone-nya yang hijau ini kita tidak modelkan. Nah, satu lagi kita modelkan smear zone di dalam pemodelan plaksis. Jelas kehadiran smear zone itu sedikit membuat lebih lambat yang tadi disampaikan. Bergantung daripada sensitivitas soilnya. Ada yang pengukuran lapangan itu nanti ini tidak terlalu berbeda dengan ada dan tanpa smear zone. Tanah yang cukup sensitif, yang sangat gelap dan cukup ketergangguan itu pengaruhnya besar, maka smear zone ini diperlukan untuk pemodelan. Seperti itu. Nah, ini kebetulan tanahnya cukup lumayan sensitif di daerah Cirebon, cukup lunak, permeabilitasnya cukup drop 2-4 kali, sehingga pengaruhnya cukup dan pemodelan cukup besar, sehingga pemodelan smear zone itu diperlukan di dalam numerik agar sesuai dengan kondisi di lapangan. Seperti itu. Nah, ini adalah kondisi jikalau PVD itu divariasikan full penetrasi 90% terus sampai 50% sampai tidak ada PVD-nya. Seperti apa sih pengaruhnya untuk kondisi yang double drain? Double drain artinya tanah di bawah ini ada yang permeable atau impermeable. Two-way drainage ke atas dan ke bawah ataupun one way, satu arah. Nah, untuk yang double drain seperti ini, kalau kita modelkan, kalau kita buat dari mulai yang 100% full penetrasi sampai yang tidak ada PVD-nya, maka dari sini kelihatan. 10% kita pasang PVD hanya di permukaan atau 20% itu nggak pengaruh. Full 100% dengan 90% kalau yang double drain ternyata hasilnya mirip. Mulai ada lonjakan setelah masuk ke 60%. Di sini kalau kita lihat yang merah itu masih mirip, begitu mulai berubah pada saat yang abu-abu 60%. Jadi PVD floating 80-70% itu bisa kita modelkan. Artinya, kalau kita punya tanah lunak yang cukup dalam, misalnya 15-20 meter, maka memodelkan secara floating itu cukup baik gitu. Floating sama ya, sama bentuknya atau zigzag ya. Jadi yang satu agak panjang, yang satu lebih pendek, yang satu agak panjang, yang satu lebih pendek, itu pun bisa dikombinasi. Itu cukup menarik. Nah, bagaimana kalau yang bawahnya impermeable, tidak bisa mengalirkan air, single drain? Maka ada sedikit berbeda, di mana hanya sampai 80%. Jadi 90-80%, setelah itu hasilnya berbeda. Di sini terlihat pengaruh daripada double drain dan single drain ke floating PVD. Jadi kita bisa memasang PVD tidak sampai full penetrasi dengan antara 80-70% lebih pendek dan sama rata atau zigzag. Zigzagnya bisa 180, 180. Jadi titik di sini full penetrasi, titik sebelahnya 80, titik sebelahnya full, titik sebelahnya 80 dan begitu. Itu bisa. Ya, itu cukup lumayan ekonomis dalam pemodelan PVD secara biaya dengan waktu yang relatif sama. Kasus pertama itu kasus yang saya coba pernah modelkan bersama Prof. Swiger, Profesor Pak Indra juga, dan sudah dipublikasikan juga di salah satu jurnal.
Nah, sedangkan kasus 2 ini adalah yang pernah kami lakukan bersama Muhammad Yoke Syaputra ya, waktu itu kita sama-sama memodelkan untuk salah satu kasus jalan tol di Sumatera. Kita modelkan menggunakan vakum dan non vakum. Waktu itu saya dengan Pak Yoke memodelkan ini. Nah, di sini kita modelkan plain strain karena bentuknya tol memanjang ya. Kita modelkan memanjang seperti ini. PVD-nya kita pasang. Nah, kalau di sini PVD yang ada ini adalah bentuknya memanjang terus arah sumbu Z. Bentuknya dinding seperti dinding. Nah, dengan kata lain bukan spot-spot. Dengan kata lain permeabilitasnya harus diekivalensikan. Sebab kalau permeabilitasnya tidak diekivalensikan, maka akan cepat sekali konsolidasi itu terjadi gitu. Dan itu tidak benar gitu. Jadi harusnya dinding PVD yang masif itu diasumsikan seolah-olah spot-spot dengan jarak interval 2 meter atau berapa, itu dengan cara metode tadi, ada Hirt method, ada Indraratna method, ada Chait method dengan permeabilitas yang berbeda. Nah, ini permeabilitasnya berbeda. Jadi permeabilitas yang berbeda, parameternya semuanya sama. Nah, kita coba modelkan. Ini tahapan konstruksinya. Kita bertahap setengah meter. Jadi kita pasang timbunannya tidak langsung bertahap, lalu ada konsolidasi akhir, lalu kita konsolidasikan dengan surcharge, ada surcharge-nya kurang lebih 3 meter, karena finish grade kita sesungguhnya 5 meter, totalnya kita pasang 8 meter, yang 3 meter adalah surcharge. Nah, lalu surcharge-nya kita cut untuk setelah waktu tertentu, kita cut, lalu munculkan beban perkerasan dan traffic setelah itu, lalu final. Dan pemodelan ini sequence daripada pemodelan memang jalan tersebut dipasang seperti itu. Itu salah satu keunggulannya numerik dan di Plaxis kita bisa memodelkan multi drain Plaxis dan tahapan yang cukup kompleks. Nah, ini kurang lebih penurunan yang terjadi. Yang saya munculkan bukan excess for pressure, kebetulan di sini adalah penurunan. Ini sampai final 90%. Lalu waktu cukup lama memang saat itu di project seperti itu. Lalu kita unloading daripada bebannya. Setelah kita unloading, lalu kita kasih beban perkerasan dan traffic sampai final. Nah, kalau kita lihat FK-nya, maka pertama FK-nya 1,5 kurang lebih pada saat pembebanan 8 meter. Lalu final konsolidasi FK-nya naik karena dia sudah cukup stabil. Excess for pressure-nya sudah terdisipasi semua, FK-nya ikut naik. Lalu pada saat kita unloading beberapa beban dibuat, FK-nya pasti naik karena ada beban yang dibuang menjadi 2. Pada kita kasih beban traffic dan sampai akhir konsolidasi. Ini kurang lebih FK-nya, pemodelannya. Dan kalau mau memodelkan setiap 1 meter dari penimbunan FK-nya mau dilihat juga bisa. Itu jadi kita barangkali kritis di timbunan 7 meter. Nah, itu akan terlihat di FK-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya ini kan yang saya ambil adalah 8 meter. Bagaimana FK di 7 meter, di 6 meter itu akan lebih tinggi. Karena apa? Karena dia belum yang terkritis. Bisa jadi di 8 meter yang terkritis. Nah, kalau terkritis ya kita harus staging, kita harus biarkan konsolidasi. Deformasinya arahnya keluar. Bisa ditunjukkan di Plaxis kalau kita potong, kita bisa lihat deformasinya. Ini secara horizontalnya, tadi secara vertikal. Soil model yang dipakai adalah advanced soil model, itu hardening soil model atau soft soil model sama saja. Nah, di sini adalah yang menggunakan vacuum sekarang. Di kasus yang berbeda, di STM berbeda, jadi kita tidak bisa compare apple to apple. Di sini hanya mensimulasikan, saya hanya menyontohkan menggunakan vacuum seperti apa. Di sini ada beban vacuumnya nanti dimasukkan, lalu beban vacuumnya bisa di off juga sampai tahap akhir. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa pada saat beban vakum itu muncul penurunan lalu di unloading sampai final. Di sini kelihatan FK-nya. Pertama adalah pada saat akhir penimbunan 7,5. Yang kedua adalah konsolidasi. Nah, begitu vakum di off, FK-nya turun. Karena memang vakum itu membantu nilai FK. Maka pada saat vakum di off, FK-nya turun. Yang nomor 3 ini. Lalu yang nomor 4 adalah pada saat ada beban luar dan terakhir adalah final konsolidasi. Nah, di sini terlihat bahwa deformasinya kalau di cross section vertikal di dalam Plaxis itu arahnya inward ke dalam, bukan keluar ya. Dari situ kelihatan
Nah, ini ada konklusi yang bisa kita dapat bahwa numerik itu cukup baik ya, cukup menarik dalam pemodelan PVD karena di situ kita bisa menggunakan advanced soil model, more column, tidak hanya more column, kita bisa hardening soil model ataupun yang lain ya, misalnya soft soil model yang lain. Kita bisa memodelkan tidak hanya satu PVD, multiple drain banyak di 2D ataupun 3D. 2D juga bisa, tidak harus 3D, tapi dengan ekivalen tadi ya. Kita lapisan juga bisa multi layer, bisa berlapis. Lalu kita juga bisa staging construction, tahapan tadi dikasih beban, dikasih waktu, nanti kita akan ada simulasi, lalu di unloading tanahnya dan lain-lain. Jadi memodelkan tahapan konstruksi cukup baik. Konfigurasi juga kita bisa modelkan square atau triangular, khususnya di Plaxis 3D, mengamati lateral deformasi dan lain-lain. Nah, lalu untuk khusus 2D, kita bisa memodelkan multi drain, banyak PVD, tidak harus di 3D, dengan mengekvivalensikan 2D, plane strain, dengan metode yang ada, Indra-Ratna, Kir, Chai, dan lain-lain. Dan itu cukup bagus hasilnya, cukup menarik. Cukup lumayan, tidak terlalu jauh. Nah, floating PVD juga cukup lumayan, tawaran yang ekonomis, 70% sampai 80%, bisa menghemat dengan sama rata ataupun zigzag. Dan terakhir, vakum konsolidasi adalah sesuatu yang cukup baik dan sudah dimodelkan di Plaxis. Plaxis bisa memodelkan vakum konsolidasi. Ini lebih baik, lebih stabil, lebih cepat, dan lain-lain. Ini kita bisa modelkan, bisa kita compare sesungguhnya kalau kita punya suatu kasus. Tapi tidak semuanya harus pakai vakum karena tidak semuanya cukup ekonomis. Oke. Ini adalah bicara tentang materi, mungkin saya ada waktu kurang lebih 15 menit atau 10 menit menggambarkan tentang pemodelan PVD di dalam Plaxis ya. Mudah-mudahan sudah muncul ya. Mudah-mudahan sudah muncul. Kalau belum, infokan. Ini kurang lebih pertama di project properties seperti biasa memasukkan nama dan lain-lain ya. Jadi nama dan lain-lain kita masukkan. Jadi di informasi di situ kita masukkan dimensinya dan lain-lain. Ini di dalam awal di project property. Setelah itu kita bisa udah dapat lahannya, kita bisa modelkan pakai borehole seperti yang Pak Indra tadi sampaikan, sebagian kombinasi dengan poligon. Oke, ini kita coba borehole, masukkan, kita bikin berapa lapis, andainya kita bikin 2-3 lapis. Di sini kita coba modelkan. Di sini ya, kita coba buat. Nah, di sini udah kelihatan. Kita bikin step by step beberapa lapis, gitu ya. Kita masukkan di sini meter demi meternya tanpa soil. Nah, ini kelihatan di kanan ya. Di sini kelihatan di kanan bahwa lapis 1 mulai muncul, lapis 2 mulai muncul, ya, lapis 3 mulai muncul. Ini kelihatan di kanan. Nah, masih lurus ya, flat ya. Lalu setelah itu kita coba modelkan parameter. Di sini klik parameter, material ya. Dari material kita buat new parameter. Nah, kita coba modelkan parameter di sini. Material parameternya kita inputkan dari mulai embankment-nya. Misalnya embankment kita ketik. Lalu material-material lainnya seperti soil layer-nya, dari mulai pit kalau ada, soft, sampai yang lain. Ini kita inputkan ya. Dari mulai nilai gamanya, nilai stiffness-nya. Ini contoh hardening soil model ya. Ini hardening soil model yang dimasukkan gamma, terus E, stiffness, C ya. Lalu ini kita bisa modelkan di ground water-nya nanti bisa standar ataupun tidak. C sama V-nya kita inputkan di sini. Lalu di ground water-nya, setelah itu di ground water-nya kita bisa masukkan ground water-nya kita bisa masukkan standar atau pakai USDA. Jadi sama. Permeabilitasnya di ground water itu bisa kita inputkan di default ataupun tidak. Kita inputkan parameternya. KX, KY di sini. Ini untuk menentukan permeabilitasnya. Interface dengan yang lainnya inisialnya. Ini cannot procedure ya. Karena di sini kita sifatnya datar, cannot procedure. Kita masukkan soil-soil yang lain ya. Ini ada banyak soilnya, misalnya ini soft soil gitu. Kita masukkan soil-soil lainnya. Ini ada soil berikutnya, ini contoh kita modelkan hal yang sama gitu ya. Ini adalah contoh soft soil model ya. Di soft soil model ada kapas sama
Lambda ini kita coba modelkan, kita inputkan, kita buat semua layer seperti itu dengan setelah kita masukkan, maka kita coba masukkan bisa di drag atau kita klik di sini. Jadi ini kita ganti ya, di sini ada apa namanya, ada beberapa soil. Yang paling pertama misalnya peat, yang kita masukkan di situ. Soil berikutnya adalah seandainya apa gitu ya, kita masukkan clay sama sand. Oke, setelah beres ini menggunakan tools apa namanya borehole. Tapi kita juga bisa menggunakan polygram, itu ada di soil ya, di bagian atas yang soil. Kita masuk ke structure, klik kedua. Jadi ini ada soil, structure, mesh, dan lain-lain. Nah di structure kita ada menu kayak begini, Nah kita bisa bikin embedment-nya pakai polygon. Polygon bisa digambar atau pakai komen. Nah di situ kan ada komen. Nah kita ketik di bawah tuh, komennya kita ketik di bawah, itu adalah koordinat-koordinat langsung. Atau kita langsung gambarkan juga boleh. Dua-duanya boleh. Nah, lalu setelah tergambar kita mau bikin layer garis, ya kita tinggal bikin garis. Mau ditulis di situ boleh, langsung digambar boleh. Mau di komennya boleh, 02 atau koordinat pakainya, atau mau digambar juga boleh. Seperti itu ya. Nah, lantas dari situ layernya kita masukkan, embedment di drag gitu, atau diklik di dalam soilnya juga bisa. Setelah itu kita menggambarkan PVD-nya. Nah, menggambarkan PVD ini ada di sini ya. Gambarkan PVD ada di sini. Nanti kita klik di situ. Mohon maaf Pak, ya 3 menit lagi ya. Ya, siap Pak Imam. Ini PVD-nya kita bisa gambarkan di sini. Kita klik. Oke, nah di sini kita ambil ini create drains. Bisa satu-satu, bisa pakai komen di bawah juga sama, satu-satu boleh, pakai komen juga boleh, pakai langsung digambar itu juga boleh. Lalu menduplikasinya bisa juga satu-satu, atau kita klik yang di sini, kita langsung duplikasi di sini misalnya 10 atau berapa, maka itu langsung sekali klik langsung masuk, langsung terduplikasi ya. Nah, setelah terduplikasi, step berikutnya mesh. Kita klik sebelahnya, mesh, kita bisa generate mesh. Bentuknya seperti apa, itu kita langsung dapat generate mesh. Nah, setelah itu kita baru staging construction. Di sini dari initial dulu ya. Di initial ini hal yang paling penting itu kita harus close ground flow-nya yang sebelah sini close, karena kita bikinnya adalah setengah dari geometri. Di sini harus ditutup nih. Itu yang suka kelupaan. Ini dengan close di sini ya, ini kelihatan, ini di close. Nah, ini di close ya. Boundary yang X minimumnya di close. Ini untuk tahap awal. Lalu tahap berikutnya di initial condition. Jadi initial condition kita modelkan sederhana saja. Kita masukkan lalu add. Nah, ini baru tahap berikutnya ya. Tahap berikutnya kita masukkan dari tahap konsolidasi, kasih waktu. Di sini adalah timbunan pertama muncul. Lalu diaktifkan. Tahap berikutnya kita masukkan juga di sini di add. Di sebelah kanan, jadi sebelah kanan kita add, maka ada tahap berikutnya kita masukkan, di sini diberi nama, misalnya dikonsolidasikan berapa hari, maka di sini kasih plastiknya, type-nya diganti konsolidasi, loadingnya kita tambah waktunya. Hilang suaranya Pak Kiai ya. Kita di sini dan muncul gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa konstruksi tahap dari PVD-nya, kita bisa masuk konsolidasikan, kita bisa modelkan safety factor di situ. Jadi ini tahapan-tahapan ini itu sangat variasi sekali gitu. Ini saya percepat. Jadi SF kita bisa insertkan di situ. Stage nimbun bisa kita masukkan di situ, PVD on off bisa kita masukkan di situ, dan lain-lain. Jadi kita bisa timbun, kita bisa konsolidasikan, kita bisa lihat SF setiap tahap, kita bisa aktifkan PVD ataupun kita tidak aktifkan PVD karena tinggal kita klik di sini di drain-nya ya.
Lalu apakah PVD-nya mau di tahap ini aktif atau di tahap ini tidak aktif. Nah itu, jadi misalnya timbunan tanpa PVD, lalu ada PVD dan lain-lain. Terus seperti itu ya. Sampai final stage, sudah sampai stage terakhir, kita tentukan titik seperti yang tadi Pak Indra lakukan. Sama, dari situ lalu kita kalkulasi. Ya, dari situ lalu kita kalkulasi. Kita save, lalu kita kalkulasi. Ini contoh kalkulasinya. Setelah kita kalkulasi, selesai, sukses, kita bisa lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya, kalau deformasi, kita lihat vertical displacement, kalau stress kita bisa lihat excess for pressure. Excess for pressure belum ada PVD, ini deformasi. Ini excess for pressure belum ada PVD, sama excess for pressure sudah ada PVD gitu. Jadi ini ada dan belum ada PVD, semuanya bisa lihat gitu. Lalu kita bisa lihat juga stabilan lerengnya. Itu dari tampilan ini, dan kita bisa lihat juga terakhir grafik. Dari grafik kita bisa munculkan dari sini safety factor seperti ini, semua kita bisa gabung. Ini mudah kok, tinggal klik-klik. Dan juga kita contoh ini satu, kita ganti semuanya kita gabung, atau excess for pressure juga sama. Ini excess for pressure bisa kita lihat dengan dan tanpa PVD. Kurang lebih seperti itu. Tahapan-tahapan yang bisa dimodelkan di Plaxis 2D, memodelkan multi drains, menggunakan 2D, harus ada ekivalen yang non vakum. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Pak Imam. Mohon maaf sedikit lewat waktunya. Baik Pak, ya, terima kasih. Menarik ya. Jadi memang sekarang banyak juga yang sudah proyek-proyek tol yang khususnya yang kita lihat menggunakan vakum ya, dan ini juga ternyata bisa dimodelkan juga dengan FEM ya, melalui dengan menggunakan Plaxis. Baik, sesi berikutnya ini tanya jawab ya. Saya mungkin sebelumnya juga saya mohon maaf juga ada pertanyaan-pertanyaan, karena kalau saya lihat dari link ini yang saya sudah baca bahwa sampai saat ini sudah ada 45 pertanyaan. Itu nggak mungkin bisa kita selesaikan satu persatu, tetapi saya coba merangkum saja pertanyaan-pertanyaan ini yang banyak juga yang hampir mirip gitu ya. Baik, mungkin yang pertama saya tujukan di Pak Indra, mohon dicatat Pak Indra ya nanti. Jadi yang pertama ini banyak menanyakan bagaimana penggunaan parameter Andren yang tadi dijelaskan oleh Pak Indra, yang A, B, dan C pada saat perencanaan, pada saat konstruksi, pada saat selesai, itu mana yang akan digunakan gitu ya nanti dalam pemodelan. Itu yang pertama. Kemudian ada juga ada double pertanyaan juga, parameter mana yang sensitif terhadap nilai SF. Sebagai contoh, apakah parameter kuat geser kah, parameter Poisson ratio kah, atau stiffness modulusnya, itu kira-kira yang mana yang menurut pengalaman dari Pak Indra sudah banyak menggunakan software ini gitu ya. Kemudian yang keempat ya, apakah di dalam Plaxis atau pemodelan FEM ini bisa memodelkan tanah likifaksi ya. Itu menurut saya menarik itu ya, karena juga banyak di Indonesia ini yang tanah likifaksi. 5 pertanyaan Pak Indra. Yang terakhir, apakah ada aturan mengenai time of pseudostatic analysis ya, atau pada lereng galian seperti perbandingan tinggi dan lebar? Ini menarik itu juga, itu pertanyaan itu. Itu yang 5 pertanyaan. Yang lain mungkin saya mohon mungkin Pak Indra nanti melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di link. Mungkin kalau memang ada bisa dijawab, bisa nanti dijawab, nanti bisa kita sampaikan melalui emailnya atau apa begitu ya. Menurut saya banyak juga yang menarik, tetapi nggak mungkin saya sebutkan satu persatu gitu ya. Mungkin itu dulu ya. Pak Indra, mungkin saya beri kesempatan untuk Pak Indra dulu. Oke, ya baik, terima kasih Pak Imam atas pertanyaan-pertanyaannya. Saya coba jawab satu persatu. Yang pertanyaan pertama dari Dedi ya, kalau nggak salah, mengenai
parameter anden A, B, atau C, yang mana yang digunakan saat konstruksi. Memang parameter anden ini memang digunakan ketika kita memodelkan pada saat konstruksi, di mana pore pressure itu masih belum terdisipasi, gitu ya. Terus mana yang digunakan antara A, B, dan C, tentunya seperti yang tadi sempat dijelaskan bahwa ketersediaan data kita tuh yang mana, gitu ya. Apakah kita punya, karena pengujian di lab juga kan tidak semuanya lengkap, gitu ya. Misalnya keterbatasan pengujian lab. Jadi ada misalnya parameter efektif kita punya, berarti kita bisa modelkan untuk si strength-nya, gitu ya. Berarti kita bisa modelkan anden A, gitu ya. Dan kalau kita punya parameter anden si strength-nya, berarti kita bisa modelkan anden B. Jadi pada prinsipnya semua parameter semua kondisi anden tadi kita bisa modelkan. Tapi concern-nya kembali lagi ke yang tadi, bahwa seandainya kita juga concern terhadap perubahan dan tegangan air pore yang terjadi, tentunya kita harus memilih anden A, dan tentunya parameter yang kita input juga harus menyesuaikan seperti itu. Sedangkan anden B dan anden C itu generate dari pore pressure yang terjadi itu, kalau yang B itu pore pressure-nya kita tidak bisa melihat angkanya tuh udah pasti nilainya sangat sangat besar sekali, dan memang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga memang tidak bisa dipatok hasil pemodelan kalau kita menggunakan anden B apabila kita concern-nya di pore pressure. Kemudian yang di C otomatis, kalau di C kita kalau kita ingin lihat pore pressure udah pasti nilainya 0, jadi tidak bisa kita lihat perubahan dari pore pressure-nya. Kemudian itu yang pertama, Pak Imam. Yang kedua terkait dengan parameter apa sih yang sensitif, gitu ya, untuk perhitungan ASF. Nah, tentunya sama halnya dengan tidak hanya di metode FEM ataupun di LEM, gitu ya. Parameter yang paling sensitif sudah pasti adalah parameter si strength-nya, ya, kuat geser tanahnya, baik C maupun V, gitu. Ini yang paling sensitif. Kalau di plastis itu saya pernah mencoba apabila kita hanya concern-nya hanya di SF, merubah nilai modulus elastisitas itu tidak terlalu banyak pengaruh ke nilai SF. Tapi kalau seandainya kita ingin concern terhadap deformasi yang terjadi, ya kita harus menginputkan nilai modulus yang lainnya, seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga terkait dengan apakah likuifaksi bisa dimodelkan. Memang di beberapa model yang baru, gitu ya, khususnya yang mulai beberapa tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir ini, sudah dibuat opsi untuk memodelkan tanah, gitu, untuk yang berpotensi likuifaksi, gitu. Jadi memang untuk likuifaksi sendiri memang kita hanya bisa mengecek potensinya saja. Kita belum bisa memodelkan pergerakan dari likuifaksinya menggunakan FEM, karena memang model FEM kelihatannya kalau likuifaksi kan large displacement, ya. Jadi pergerakannya itu bisa sampai, kalau kejadian kemarin likuifaksi di Palu itu kan sampai ada yang 1 kilo gitu bergerak. Nah, ini nggak bisa dimodelkan dengan FEM seperti ini. Mungkin pendekatan numerik yang lain mungkin akan lebih bisa memodelkan pergerakan dari likuifaksi. Tapi kalau hanya sekedar untuk mengecek bahwa suatu tanah itu berpotensi atau tidak, itu kita bisa. Jadi praksis mengakomodir ada USB SEN, jadi ada soil model yang kita bisa gunakan untuk modelkan dari potensi likuifaksi ini. Kemudian yang dari Bu Dea Pertiwi, ya, kalau nggak salah, mengenai apakah ada aturan atau rule of thumb, gitu ya, terkait dengan kalau kita modelkan pseudostatic analysis mengenai boundary, ya, artinya boundary batas dari tinggi dan lebar dari model yang kita buat. Memang ini menjadi hal yang menarik, Bu Dea, bahwa kalau pseudostatic kan mengasumsikan bahwa beban gempa itu bekerja pada titik berat dari model yang kita buat. Artinya tentunya kalau untuk modelkan lereng tanpa gempa, bidang gelincir yang terjadi itu jangan sampai memotong boundary yang geometri yang kita buat. Nah, terkait dengan gempa ini sebenarnya ada paper yang cukup menarik terkait dengan pseudostatic analysis ini. Nanti saya share ke Bu Dea untuk lebih detailnya, karena mungkin kalau dijelaskan di sini kan agak panjang. Tadi pada prinsipnya memang ada pengaruhnya, gitu ya, tinggi dan lebarnya, tapi rule of thumb-nya atau praktisnya, misalnya lebarnya 2 kali tinggi, gitu, itu mungkin itu memang tidak spesifik disebutkan
seperti itu. Kemudian masih ada waktu Pak, saya ingin mencoba melihat beberapa pertanyaan yang lain ya. Kalau memang boleh diizinkan Pak, saya juga bisa melihat dari Slido-nya terkait dengan model rongga, itu yang modelkan rongga di dalam Plaxis. Saya pernah mencoba melakukan suatu research dibantu oleh mahasiswa yang mengerjakan TA, itu memodelkan crack gitu ya. Memang kita kalau memodelkan misalnya lubang atau crack kecil, tipis, tanpa ada apa-apa, di situ memang nanti akan terjadi numerical error terkait dengan proses mesh gitu ya. Jadi memang mau nggak mau kita harus menggunakan tetap ada model geometrinya. Jadi rongga-rongga tadi ini ya tetap dimodelkan, tapi kita bisa menggunakan swell dengan C-strength yang rendah gitu, betul seperti yang dimaksud Januar ya, itu bisa dimodelkan seperti itu. Kemudian tadi juga untuk video tutorial case yang tadi saya sempat tunjukkan, memang tadi agak sedikit terburu-buru karena waktunya terbatas. Ini saya udah kasih linknya di Google Drive, di chat di Zoom ini, jadi Bapak Ibu juga bisa mendownload materi presentasi tadi dan juga materi video yang tadi sempat ya memang nggak full didemokan seperti itu. Mungkin itu dulu Pak Imam ya. Nanti kalau ada pertanyaan lainnya saya akan baca nanti setelah pertanyaan dari Pak Ihya ya. Boleh. Baik. Terima kasih Pak Indra atas jawabannya. Jadi, oke. Ini untuk Pak Ihya, mohon dicatat ya Pak Ihya ya. Jadi setelah saya membaca ada beberapa pertanyaan untuk Pak Ihya. Jadi yang pertama, menurut pengalaman Pak Ihya, apakah pemanfaatan vakum ini apakah selalu efektif begitu? Itu ada juga. Kemudian yang kedua, bagaimana memodelkan yang pakai baik itu vakum maupun tidak terhadap CH? Mungkin Pak Ihya, dengar Pak Ihya? Ya Pak. Oke ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan menurut pengalaman Pak Ihya mengenai boundary effect? Itu ada yang pertanyaan boundary effect. Kemudian berikutnya, bagaimana apakah mungkin dari Plaxis ini bisa melihat peningkatan parameter kuat geser tanah setelah selesai? Itu ada yang menanyakan begitu. Jadi setelah selesai konsolidasi atau selesai, apakah kita bisa melihat berapa sih peningkatan parameter kuat gesernya gitu ya. Dan yang terakhir, mungkin ini 5 pertanyaan dulu, kalau memang nanti ada waktu masih bisa kita tambah. Ini mengenai kasus GBLA Pak. Jadi GBLA itu ada yang menanyakan juga menggunakan PVD, tetapi ternyata juga masih terjadi penurunan yang cukup signifikan sehingga itu menjadi kasus gitu ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Ihya gitu? Mungkin itu Pak Ihya sementara ini Pak Ihya. Baik Pak Imam, coba saya jawab sambil tadi juga dibaca beberapa pertanyaan lain, coba merangkum. Jadi mungkin ada pertanyaan terkait dengan memodelkan vakum di Plaxis. Ya memang pemodelan vakum di Plaxis itu kalau menurut sejarah artinya awal-awal Plaxis itu ada, yang versi 8 dan lain-lain itu belum bisa. Ada beberapa trik orang memodelkan dengan beberapa cara, ya agak kurang tepat saat itu karena memang terkait dengan kestabilan, kalau dicek FK-nya itu tidak sesuai. Lalu di tahun berapa ya, mungkin 2013 atau 14 ya, mulai 14 ya kata 2014 atau 2015, 14-15 itu vakum itu sudah bisa dimodelkan di Plaxis. Memang tricky dalam arti di Plaxis itu memodelkan vakum untuk memasukkan nilai vakum pressure-nya yang minus 80 kPa dan lain-lain itu berupa head-nya. Jadi head-nya yang dirubah ya, bukan nilai ada nilai vakum pressure di PVD-nya, nggak seperti itu, karena dianggap itu seperti modelnya jadi seperti menggunakan membran, seperti itu. Kalau di compare dengan yang
suka pakai Abacus, mungkin Abacus agak sedikit berbeda ya, karena dia memodelkan mungkin lebih bisa. Nah, tapi pada dasarnya setelah dimodelkan yang sudah dicoba di satu kasus